Bab 88, Bab 2208, Pendahuluan untuk Mimpi Buruk Bagian 2. Kerajaan Ilahi Dreamweaver. Lentera-lentera berwarna merah tua melayang lembut di langit, memancarkan cahaya hangat melintasi menara-menara megah dan kota-kota kerajaan. Dekorasi-dekorasi indah tergantung di setiap gerbang dan atap, dari aula-aula kekaisaran hingga rumah-rumah sederhana. Pola-pola rumitnya menari-nari di tiup angin sepau-sepau. Udara itu sendiri seakan membawa melodi, lagu perayaan yang tak terucapkan saat antisipasi meningkat ke puncaknya di seluruh wilayah. Bahkan langit yang selalu kelabu di atas, yang sering kali diselimuti bayangan abadi abis, tampak mengalah pada hari ini. Awan-awan terbelah, dan riam cahaya cemerlang yang langka turun, memandikan tanah dalam cahaya halus yang tidak pernah menghiasinya selama bertahun-tahun. Kegembiraan ada di mana-mana. Jalan-jalan dipenuhi tawa. Keluarga-keluarga berkumpul. Para pemain menari di tengah keramaian plaza, sementara para kultivator memberikan berkat dalam bentuk cahaya ilahi yang membubung ke langit seperti bintang-bintang yang kembali ke dunia. Hari terpenting dalam sejarah kerajaan ilahi Dreamweaver semakin dekat. Hanya dalam waktu 1 minggu, era baru akan dimulai. Bupati ilahi Ket Hati yang dihormati akan secara resmi mewariskan kekuatan ilahinya kepada putri kesayangannya, Hua Caili, putri ilahi yang disayangi dari kerajaan ilahi pemecah langit. Pada hari yang sama, ia akan naik ke keilahian sejati, dan di sampingnya, putra ilahi Dreamweaver, Meng Jianyuan, akan mengalami kenaikan yang sama. Dalam sekejap, mereka berdua akan menjadi dewa. Dan bukan hanya itu, mereka akan menjadi suami istri. Keilahian dan pernikahan diikat bersama dalam satu upacara sakral. Persatuan mereka tidak hanya akan menandai munculnya dua kekuatan ilahi baru, tetapi juga akan menyegel aliansi bersejarah antara dua kerajaan ilahi yang agung. Itu adalah momen takdir, harmoni yang telah lama dicari oleh dua garis keturunan kuno. Masa depan yang bersatu. Ikatan kekuatan. Perayaan yang akan bergema di abis itu sendiri. Saat ini, di dalam istana putra ilahi, dalam kehangatan kamar Yunche yang tenang, sosok Yunche dan Hua Caili berbaring berdekatan. Udara di sekitar mereka masih terasa lembut setelah penyatuan intim mereka. Selama beberapa hari terakhir ini, Hua Caili tidak pernah meninggalkan sisinya, bahkan untuk sesaat. Setiap detik terjaga, setiap napas yang diambilnya, dihabiskan di sampingnya, seolah-olah dia takut bahwa bahkan kedipan jarak akan memisahkannya sekali lagi. Saat dia menyandarkan kepalanya dengan ringan di dada Yunche, lengannya melingkarinya, mata emasnya berkilauan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati. Pria yang dicintainya, orang yang telah ditunggunya melalui rasa takut dan putus asa, akhirnya kembali di sisinya. Dan saat Yunche menatap wanita cantik yang tertidur dengan damai di sampingnya, senyum lembut melengkung di bibirnya. Dengan lembut, dia menundukkan kepalanya dan mencium keningnya. Hatinya terasa sakit karena jalinan emosi yang rumit. Matanya dipenuhi dengan cinta, dengan pengabdian, mencerminkan matanya dengan sempurna. Namun, hanya dia sendiri yang tahu kebenaran yang tersembunyi di balik senyuman itu. Hanya dia yang tahu seberapa besar tekanan mental, seberapa besar tekanan diam yang sebenarnya dia tanggung. Karena dengan Hua Caili yang menempel erat padanya siang dan malam, tidak pernah memberinya sedetik pun kesendirian, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada persiapan. Tidak ada gerakan. Tidak ada pertanyaan yang diajukan. Dia bahkan tidak bisa menyinggung subjek yang begitu membebani pikirannya. Rencana yang telah dia rencanakan dengan sangat hati-hati untuk meminta ayahnya untuk membawanya bertemu langsung dengan Raja Abisal, bahkan tidak pernah diberi kesempatan untuk disuarakan. Jendela telah tertutup sebelum dia bisa meraihnya. Para dewa sejati kuno, yang kehadirannya telah menyelimuti kerajaan ilahi,
telah pergi dengan tenang beberapa waktu lalu, kembali ke Tanah Suci untuk menunggu acara besar itu. Keduanya berbaring bersama dalam kebahagiaan yang tenteram, tubuh mereka terjalin dengan kehangatan dan keakraban yang menyerupai pasangan tua yang telah melewati musim yang tak terhitung jumlahnya secara berdampingan. Dalam momen singkat itu, dunia luar tidak ada, hanya detak jantung dua orang yang akhirnya bersatu kembali setelah kerinduan yang tak berujung. Namun, kedamaian, seperti biasa, ditakdirkan untuk berlangsung singkat. Tak lama kemudian, sebuah suara lembut bergema dari luar, memanggil dengan lembut namun tegas, dan Hua Caili bergerak. Dengan enggan, ia bangkit dari pelukan Yunche, sosok rampingnya bergerak dengan anggun saat sebuah jubah melayang ke tangannya dan melilit tubuh indahnya seperti kabut yang berkumpul di atas danau Gyo. Sebelum pergi, ia membungkuk, bibirnya menyentuh bibir Yunche dalam ciuman yang lama, penuh dengan kelembutan dan mimpi yang belum datang. "Saudara Yunche," bisiknya manis, matanya berbinar-binar, "sebentar lagi, kita akan menjadi dewa dan suami istri." Ia tersenyum, suaranya penuh dengan harapan dan pengabdian. "Kita akan selalu berdampingan." Tak mampu menahan rasa sayang yang tulus, Yunche menariknya ke dalam ciuman lain, kali ini lebih dalam. Jiwa mereka terjalin sekali lagi dengan gairah yang berbicara lebih dari kata-kata. Setelah beberapa saat, bibir mereka berpisah. "Ya," jawab Yunche pelan, suaranya lembut di telinganya. Kata-kata itu mengandung janji dan beban yang hanya dia yang tahu. Saat penghalang pelindung ruangan itu perlahan terbelah dengan kilauan cahaya ilahi, Hua Caili berbalik dan melangkah keluar. Setiap gerakannya masih tertinggal dengan kehangatan persatuan mereka. Berdiri di balik ambang pintu, menunggu dengan senyum kecil yang penuh pengertian, adalah wanita yang datang untuk menemukannya, Hua Qingying, bibi dan walinya. Saat Hua Caili pergi, sosoknya menghilang di balik penghalang, lingkungan sekitarnya segera mendapatkan kembali keheningan yang khusyuk. Di sekitar istana putra ilahi, lusinan sosok, terdiri dari klan Meng dan Hua, masing-masing memiliki kekuatan di alam terbatas ilahi, berdiri tegap. Aura mereka menyatu dengan udara, diam namun tak tergoyahkan, membentuk dinding yang tidak bisa ditembus di sekitar istana. Tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada yang bisa keluar. Tidak tanpa sepengetahuan mereka. Tiba-tiba, gelombang tekanan ilahi turun, dan tanpa ragu, setiap sosok penjaga berlutut serempak, suara mereka menggelegar dengan sempurna. "Kami menyapa Bupati Ilahi yang perkasa." Saat penghalang pelindung istana berkilauan dan perlahan terbelah, sosok yang tinggi dan mengesankan melangkah masuk, memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Di dalam ruangan, Yunche, yang sudah berpakaian lengkap, bangkit dari tempat duduknya dengan ketenangan yang sempurna. Dengan gerakan hormat, dia membungkuk sedikit ke arah pria yang masuk. "Yunche menyapa Tuan Ayah," katanya dengan tegas. Sebelum Yunche bahkan bisa menegakkan punggungnya sepenuhnya, Meng Kongchan, Bupati Ilahi penenun mimpi, ayahnya, tersenyum lebar, matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan yang tak terselubung. "Aku punya kabar baik untukmu, Yuan Er." Meng Kongchan segera berkata, suaranya bergema hangat di aula tepat pada saat Yunche menyelesaikan salamnya. Yunche tampak sedikit bingung, ekspresinya tenang, tetapi hatinya sedikit menegang saat dia mengalihkan pandangannya sepenuhnya ke pria di depannya, menunggu untuk mendengar apa yang mungkin menjadi kabar baik yang tak terduga ini. "Saya baru saja menerima kabar dari pendeta tinggi Liu Xiao," kata Meng Kongchan. Suaranya dipenuhi kegembiraan saat kilatan cahaya melintas di matanya. Dia mengatakan bahwa raja telah keluar dari pengasingannya dari Cradle. Dengan kematian tak terduga Tuan Lingxian, raja telah memutuskan untuk secara pribadi berurusan dengan Raja Kabut. "Itu berita bagus, Ayah," jawab Yunche, mempertahankan senyum tenang bahkan saat sentakan berat menghantam hatinya. Tetapi ada sesuatu yang terasa aneh.
Dia bisa melihatnya, kilatan samar, hampir nakal di mata Meng Kongchan yang tersenyum. Cara ekspresinya tampak sedikit terlalu senang, sedikit terlalu bersemangat. Tetapi mengapa saya merasa ada lebih banyak lagi? Yunche bertanya dengan hati-hati, nadanya ringan, tetapi indranya menajam saat dia memperhatikan ayahnya dengan saksama. Hahaha. Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak, tawanya yang menggelegar memenuhi ruangan dengan kegembiraan yang tulus. Seperti yang diharapkan dari anakku. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Masih terkekeh, dia melangkah mendekat, menepuk bahu Yunche dengan bangga sebelum melanjutkan. Tentu saja, masalah Raja Abisal yang berurusan dengan Raja Kabut itu penting, tapi itu terpisah. Senyum Meng Kongchan melebar, hampir berseri-seri karena kegembiraan. Sebelum itu terjadi, Raja, bersama dengan semua imam besar, semuanya akan datang ke sini secara pribadi. Untuk menghadiri pernikahanmu dan Caeli. Kata-kata itu jatuh seperti guntur di benak Yunche, menyebabkan hatinya menegang menjadi simpul besi saat dia menatap wajah Meng Kongchan yang berseri-seri. Raja Abisal akan datang ke sini secara pribadi. Untuk menghadiri pernikahanmu dan Caeli, kata Meng Kongchan, suaranya menggelegar dengan kegembiraan yang tak tertahankan, dadanya membusung karena bangga. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mengklaim kehormatan seperti itu? Hahaha. Alis Yunche berkedut tajam saat kata-kata itu menghantamnya. Namun, ekspresinya yang kaku segera melunak, dan senyum yang lambat dan terkendali mulai terbentuk di wajahnya. Dalam hati, pikirannya berpacu. Sempurna. Pikir Yunche, menahan luapan pikiran liar yang mengancam akan keluar. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk bertanya langsung kepada Mosu tentang sumur samsara, tanpa perlu mencari alasan aneh untuk meminta pertemuan. Aku bahkan tidak perlu pergi ke tanah suci sendiri. Semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Sebuah rencana yang dulu tampak jauh dan rumit kini telah selaras dengan sempurna di hadapannya. Di permukaan, dia tampak tenang dan kalem, gambaran seorang putra yang dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan, berbicara hangat dengan ayahnya. Maka, keduanya melanjutkan percakapan mereka, berbicara tentang pernikahan, tentang persiapan, tentang impian untuk masa depan. Saat jam-jam berlalu perlahan, cahaya di luar bergeser lembut di langit. Tanpa sepengetahuan Yunche, yang saat itu sedang asyik berbicara dengan ayahnya, jauh di dalam dunia mutiara racun langit, sebuah keajaiban tengah berlangsung diam-diam, keajaiban yang bahkan tidak disadarinya. Di dalam ruang mistis itu, sebuah sosok telah muncul, makhluk yang begitu cantik, begitu transenden, sehingga cahaya dunia tampak redup dan tunduk di hadapannya. Ini bukan pertama kalinya fenomena ini terjadi. Selama dekade terakhir, perpaduan yang menakjubkan ini telah terjadi berkali-kali. Setiap kejadian hanya berlangsung beberapa tarikan napas sebelum runtuh, keindahan ilahi memudar seperti ilusi. Namun dengan setiap upaya, waktu bertambah sedikit lebih lama, koneksi menguat, kesatuan semakin dalam. Dan kali ini, itu telah mencapai tonggak sejarah yang mengerikan. 1 menit penuh. Sosok yang menakjubkan, memancarkan kecemerlangan halus yang bahkan dapat mengguncang para dewa, tetap terbentuk sepenuhnya selama 1 menit penuh sebelum cahaya di sekelilingnya berkedip dan redup sekali lagi. Perlahan, bentuk ilahi memudar, dan dari kecemerlangan itu, 2 sosok yang lebih kecil terpisah, kembali ke diri mereka yang asli. Wah, UR. Itu sangat mengagumkan. Hong Er berteriak dengan kegembiraan murni, suaranya cerah dengan tawa saat dia berputar dengan gembira. Rambut merahnya berkibar saat tangan kecilnya melambai dengan gembira di udara, kegembiraannya tak terkendali. Penggabungan mereka kali ini berlangsung jauh lebih lama dari sebelumnya. Ayo kita lakukan lagi besok,
kata Hong Er riang, mata merahnya berbinar karena kegembiraan. Yu'er mengangguk lembut dan bahagia, ekspresinya tenang tetapi penuh dengan tekad yang diam. Pecahan-pecahan yang tersisa dari penggabungan mereka baru-baru ini masih berputar samar-samar di dalam benaknya, dan saat tatapannya beralih, dia berbalik untuk menatap kepompong cahaya putih murni yang melayang dengan tenang di tengah dunia mutiara racun langit. Kepompong itu, yang dulunya tanpa cacat dan tak bernoda, sekarang memiliki retakan yang terlihat di sepanjang permukaannya. Setiap retakan bersinar dengan kecemerlangan kuno. Di dalam inti cahaya itu, segel kehidupan dan kematian berputar perlahan, memancarkan kekuatan yang mendalam saat terus menyerap dan memurnikan hukum dan keilahian yang tersebar yang melayang melalui ruang. Hukum ketiadaan, yang tertinggi dan mutlak, menjalin dirinya melalui setiap benang keberadaannya mengelilingi kepompong, mengikatnya ke hukum-hukum surgawi itu sendiri. Di bawah pengaruhnya yang tak henti-hentinya, makhluk yang berada di tengah perlahan-lahan mendapatkan kembali ingatannya, kekuatannya, dan sisa-sisa dirinya yang dulu. Di dalam kepompong yang cemerlang itu, siluet Li Suo bergetar samar, jari-jarinya, yang telah lama membeku dalam keheningan, memberikan kedutan halus yang hampir tak terlihat. Kenangan demi kenangan melonjak kembali ke dalam jiwanya, wajah, nama, tempat, mimpi yang telah lama hilang ditelan waktu, semuanya kembali sepotong demi sepotong. Tujuannya, misinya, makna keberadaannya, yang pernah disegel di bawah keruntuhan era kuno, sekarang terus bangkit kembali di bawah tarikan hukum ketiadaan yang tak terelakkan. Segera, sangat segera, Li Suo akan terbangun. Segera, berita bahwa Raja Abisal sendiri akan secara pribadi menghadiri pernikahan Meng Jianyuan dan Hua Caili menyebar seperti api di seluruh abis. Dalam rentang waktu beberapa jam saja, seluruh dunia dilanda kegemparan karena setiap kekuatan besar di seluruh negeri bereaksi dengan semangat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kapal-kapal yang sangat hebat melesat melintasi langit kelabu seperti bintang jatuh. Aura mereka merobek jurang berkabut saat mereka semua menuju satu tujuan. Hadiah, persembahan, dan upeti mengalir dari setiap sudut abis saat sekte, klan, kerajaan, dan kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya berebut untuk merebut kesempatan langka ini. Meskipun banyak yang tahu bahwa mereka tidak akan memenuhi syarat untuk benar-benar menghadiri upacara tersebut, mereka tetap mengirimkan harta dan utusan terbaik mereka dengan harapan membangun karma baik. Bagaimanapun, di dunia yang diatur oleh kekuatan absolut, bahkan kesempatan sekilas untuk menawarkan niat baik dapat menentukan nasib sekte atau keluarga selama beberapa generasi. Langit abis yang berat dan suram tampak cerah, fenomena langka yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun. Tidak seperti pertemuan tanah suci, di mana hanya eselon tertinggi dan beberapa orang terpilih yang diizinkan untuk berpartisipasi, pernikahan ini berbeda. Kali ini, banyak kerajaan ilahi telah membuat keputusan berani untuk memobilisasi pasukan terkuat mereka, mengirimkan kekuatan-kekuatan peringkat atas mereka, elit-elit pilihan mereka, dan para tetua mereka, semuanya berkumpul dalam satu konvergensi agung. Sebuah pertemuan agung yang tidak seperti apapun yang pernah dilihat abis dalam satu milenium. Tentu saja, jika ini hanyalah penyatuan antara dua kerajaan ilahi, banyak dari kekuatan-kekuatan ini mungkin akan ragu-ragu, atau hanya sedikit menyesal jika mereka melewatkannya. Namun tidak kali ini. Karena pernikahan ini akan menandai penampilan publik pertama dari Raja Abisal di luar tanah suci dalam era yang tak terhitung jumlahnya. Pria yang merupakan awal dari pemerintahan abis. Legenda yang kekuatannya membentuk dunia mereka. Semua orang putus asa, meskipun hanya dari kejauhan, untuk melihat sekilas keberadaan tertinggi yang memerintah di atas mereka semua. Hahaha. Apakah kamu siap, Yuan Er, anakku? Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak, suaranya bergema melalui aula besar seperti gemuruh guntur. Matanya yang berseri-seri karena bangga dan hangat, jatuh pada Yun Che,
yang berdiri tegak dan tenang saat sentuhan akhir pakaian seremonialnya diatur dengan hati-hati oleh para pelayan yang hadir. Yunche berdiri diam saat dia melihat dirinya di cermin. Sosoknya dihiasi jubah putih bersih dan berkilau, begitu murni sehingga tampak ditenun dari cahaya surga. Sutra yang mengalir berkilauan samar-samar dengan setiap hembusan angin, memancarkan cahaya lembut dan halus di sekelilingnya, seolah-olah bahkan dunia itu sendiri tidak berani menodai kehadirannya hari ini. Rambutnya yang hitam legam diikat rapi dengan pita putih keperakan, beberapa helai longgar menyapu lembut dahinya, melembutkan kesempurnaan wajahnya yang tajam dan hampir tidak seperti dunia lain. Wajahnya, yang diukir dengan kekuatan yang mendalam dan ketahanan yang tenang, tampak lebih lembut dari sebelumnya, dan di dalam matanya yang dalam dan gelap, mata yang pernah menanggung beban kesedihan dan kemarahan yang tak berujung, sekarang hanya ada kehangatan yang dalam dan tak tergoyahkan. Di antara alisnya, jejak samar naga berdenyut seperti tanda hidup, bukti semangat pantang menyerah yang tersembunyi di balik ketenangan penampilannya. Namun hari ini, tidak ada bayangan pertempuran yang telah ia hadapi, tidak ada jejak darah dan api yang pernah ia lalui, hanya ketenangan seorang pria yang telah menemukan sesuatu yang pernah ia pikir telah hilang selamanya. Jubah putih melilitnya seperti kabut, dihiasi dengan pola-pola halus burung phoenix dan naga yang disulam dengan benang perak yang paling samar, begitu halus sehingga hanya dapat dilihat ketika cahaya menyentuhnya dengan tepat, seolah-olah surga sendiri telah memberkati hari ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat ujung jubahnya dan membawa serta aroma samar dan bersih, seperti salju yang mekar di pegunungan yang jauh, murni dan abadi. "Bukankah ini agak berlebihan, Ayah?" kata Yunche sambil terkekeh pelan, meskipun ia tidak dapat menyangkal bahwa pantulan yang menatapnya kembali tidak dapat disangkal tampan. Namun, ia merasa bahwa kemewahan itu agak berlebihan. "Terlalu banyak? Kurasa itu tidak cukup." "Hahaha." Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak, suaranya yang hangat mengguncang ruangan saat dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para pelayan untuk mundur. Para pelayan, yang telah mencuri pandang ke arah Yunche seolah enggan untuk berpaling, akhirnya membungkuk dengan hormat dan mundur. Ekspresi mereka diwarnai dengan penyesalan, jelas mereka akan tinggal selamanya jika diberi kesempatan. Sekarang, hanya ayah dan anak yang tersisa di dalam aula yang luas, suasana hangat dan bersemangat bertahan di udara di antara mereka. Di hamparan kerajaan ilahi penenun mimpi yang halus, tempat kenyataan terjalin dengan ilusi, Hua Caili berdiri, sebuah visi keanggunan yang tak tertandingi. Jubah pengantin putihnya, dibuat dari sutra terbaik dari Abis, berkilauan dengan warna-warni yang halus, mencerminkan rona seperti mimpi di sekelilingnya. Kain itu berkibar di sekelilingnya seperti kabut, setiap gerakannya membangkitkan gerakan lembut bunga surgawi. Rambutnya yang panjang dan berwarna obsidian menjuntai di punggungnya, dihiasi dengan ornamen-ornamen halus yang memantulkan bintang-bintang di atas. Jepitan rambut tunggal yang diukir rumit, berbentuk seperti bunga teratai yang sedang mekar, menahan rambutnya agar tidak bergerak, melambangkan kemurnian dan ketahanan. Wajahnya yang tenang dan kalem, memperlihatkan ciri-ciri lembut seseorang yang tidak tersentuh oleh kekejaman dunia, namun matanya yang ungu menyimpan kedalaman emosi, antisipasi, harapan, dan sedikit kesedihan. "Kamu sangat cantik hari ini, Caili," sebuah suara lembut berkata di belakangnya. Hua Qingning menatap keponakannya, hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Kenangan membanjiri pikirannya, semua yang telah menuntunnya ke momen ini, semua cobaan, kesulitan, saat-saat tawa dan kesedihan. Namun, terlepas dari pasang surutnya, semuanya berjalan dengan baik. Tampaknya, kesalahan masa lalu tidak akan terulang lagi hari ini. "Andai saja kau bisa melihat putrimu sekarang," pikirnya dalam hati, matanya berkaca-kaca sesaat. "Di mana ayah dewa?" Hua Caili bertanya dengan senyum lembut, mengalihkan matanya yang cerah dan penuh harap ke arah bibinya.
Ayahmu butuh waktu untuk dirinya sendiri, jawab Hua Qingying lembut, tatapannya semakin menjauh. Melalui indera keilahiannya, dia bisa dengan jelas melihat sosok Hua Fuchen di kejauhan, seorang pria yang tersenyum lebar, berpura-pura bahagia, sementara jauh di dalam, kesedihan menguasainya. Dia telah menerima Yunce, telah memberikan restunya untuk pernikahan itu dengan sepenuh hatinya, tetapi ketika hari itu akhirnya tiba, berapa banyak ayah yang benar-benar bisa tersenyum tanpa rasa sakit, mengetahui putri kesayangan mereka akan melangkah ke kehidupan baru, selamanya meninggalkan tempat berlindung mereka? Pada saat ini, di ruangan lain, Hua Fuchen berdiri sendirian, badai emosi berkelebat di wajahnya. Pernikahan itu hanya tinggal beberapa jam lagi. Pernikahan yang tidak hanya akan mengikat dua jiwa bersama tetapi juga akan menandai pemindahan kekuatan ilahi. Sebenarnya, upacara pewarisan akan dilakukan terlebih dahulu, diikuti dengan pernikahan itu sendiri. Tarik napas dalam dan gemetar keluar dari mulutnya saat ia menahan gelombang emosi kebapakan yang meluap di dadanya. Matanya tiba-tiba menajam, kilatan dengan cahaya pedang yang lebih cemerlang dan mematikan dari sebelumnya. Bahkan tanpa melangkah keluar, Hua Fuchen sudah bisa merasakan kehadiran kuat berkumpul di kejauhan, para tamu terhormat yang sudah mulai berdatangan. Sudah waktunya baginya untuk memenuhi tugasnya dan menyambut mereka dengan baik. Dari jauh, dia juga bisa mendengar suara hangat Meng Kongchan memanggilnya. Dengan kilatan cahaya yang dalam, Hua Fuchen menghilang dari ruangan, hanya untuk muncul kembali sesaat kemudian di samping teman lamanya, pria yang, setelah hari ini, benar-benar akan menjadi keluarga dalam segala hal. Kau tidak terlihat begitu sehat di sana, Fuchen, goda Meng Kongchan sambil tertawa terbahak-bahak. Sebagai tanggapan, Hua Fuchen dengan santai menghindari tendangan main-main yang ditujukan padanya, dan kedua pria itu tertawa terbahak-bahak saat mereka naik ke langit, terbang bersama menuju para tamu yang berkumpul.